Untuk materi ketiga itu pecahan biasa ke persen. Ingat, persen ini adalah pecahan per 100. Pecahan per 100. Jadi nanti kalau ada pecahan biasa, penyebutnya harus dijadikan 100. Contoh 2/5. Persen berarti per 100. Per 100. 5 dikali berapa supaya 100? 5 dikali 20. Kalau yang bawah sudah dikali 20, maka yang di atas juga harus dikali 20. Berapa? 2 kali 20 sama dengan 40. 40 per 100 bisa ditulis dengan 40 tanda persen seperti ini. 40%. Lagi 2/25 dijadikan per 100. 25 kali berapa supaya jadi 100? Ternyata dikali 4. Karena bawah sudah dikali 4, atas juga dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 per 100 ditulis menjadi 8%. Mudah ya. Kita lanjut untuk sebaliknya. Persen ke pecahan biasa. Kalau ada 50%, berarti kalau kita rubah ke pecahan biasa berapa? 50 per 100. Pecahan per 100 toh, berarti kalau ada persen tanda begini nih diubah jadi pecahan biasa, jadinya per 100. Penyebutnya per 100. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 50. Hasilnya berapa? 1/2. Nanti kalau di pilihan ganda tidak ada 50 per 100, berarti itu ibu minta disederhanakan dulu. Disederhanakan jadinya 1/2. Kemudian lagi 75%. Berarti berapa ini? 75 per 100. Mau dibagi? Bisa dibagi berapa? 25. Bawahnya juga 25. Jadinya berapa? 3/4. Biasanya ibu cukup sampai sini saja supaya anak tidak bingung. Kemudian lagi satu kali lagi biar paham. 80%. Berarti 80, tulis lagi pernya berapa? Per 100. Kalau mau diperkecil lagi bisa, sama-sama dibagi 20. Hasilnya 4/5. Dan per nih jangan sampai lupa, kebiasaan anak-anak tidak ada tanda per. Kalau besok ada tidak tulis begini lagi, ibu kasih salah sudah. Lanjut materi kelima yaitu pembulatan. Nah, ini materi paling susah. Anak-anak nih kalau tidak 2 kali, 3 kali sampai 4 kali dijelaskan bingung. Untuk pembulatan sendiri ada pembulatan pecahan, ada pembulatan desimal, dan ada pembulatan persen. Untuk pecahan ibu lewati dulu, kita langsung ke pembulatan desimal. Ibu langsung kasih contoh. Misalnya ada 3,74. Ini bisa 2 pembulatan satuan. Kalau ibu minta pembulatan satuan, maka lihat angka di belakang koma. Yang di belakang koma berapa? 7. Ini di belakang, ini depan ya, karena ini yang awal maka ibu sebutnya ini depan. Yang ini bagian belakang. Yang di belakang koma itu 7. 7 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti yang depan kasih naik. Angka setelah 3 berapa? 4. Yang 74 ini kita buang. Jadi 00. Ini untuk desimal pembulatan satuan. Ibu ulangi lagi, pasti bingung. Ini memang susah jelasinnya. Lagi ya, 2,35 pembulatan satuan. Berapa hasilnya kalau pembulatan satuan? Lihat angka di belakang koma. 3.
3 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ternyata 3 kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, buang sudah ini. Sisa berapa? 2. Mau tulis 0,00 begini juga boleh, langsung tulis 2 begini juga boleh. Jadi kalau misalnya angka yang di belakang koma ini kurang dari 5, buang sudah. Tapi kalau angka di belakang koma lebih dari 5, maka yang di belakang koma hilangkan, tapi yang di depan koma ini ditambah 1. Paham? Paham ya, jangan sampai tidak paham. Kita ulang lagi. Ada 5,67. Oke, pembulatan satuan dulu. Yang di belakang koma mana? 6. Lebih dari 5? Lebih. Berarti kalau lebih, ini buang, depan tambah 1. 5 tambah 1 berapa? 6. Mau tulis ini begini juga boleh, mau tulis 6 begini saja juga boleh. Lagi, satu lagi biar paham. 3,21. Yang di belakang koma angka 2, kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka langsung kita buang. Sah. Sisa berapa nih? Wah, sisa 3. Berarti pembulatan satuannya sama dengan 3. Oke, sampai situ paham? Paham ya? Ini nanti persennya. Kalau pembulatan per 10, ini tadi satuan, ini satuan terdekat. Kalau ibu misalnya minta 3,74, pembulatan per 10-nya berapa? Per 10. Kalau per 10, maka kita lihat angka yang paling terakhir. Angka yang paling terakhir berapa nih? 4. Kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kalau kurang, kita buang. Berarti sisa angka berapa? 3,7. 2,5, 2,36. Jangan 35, 36 saja biar tidak bingung. Pembulatan per 10-nya berapa? Lihat angka yang paling akhir, 6. Lebih dari 5? Lebih. Kalau lebih, kita buang, tapi angka di depannya kita tambah 1. Plus 1. Berapa? 2,4. Jadi intinya kalau ditanya pembulatan itu, lihat bilangannya kurang dari 5 atau lebih dari 5. Kalau per 10, lihat angka yang paling terakhir. Kalau satuan, lihat angka yang pas di belakang koma. 3,67. Kalau kita bulatkan per 10, hasilnya berapa? Lihat bilangan terakhir. Lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, buang, tambah 1 depannya. Berarti 3,6 tambah 1 berapa? 7. Sekarang 5,23 per 10. Lihat angka yang paling akhir nih 3. Kurang dari 5. Ya, kalau kurang langsung buang saja. Sisa angka berapa nih? 5,2. Oke, untuk yang desimal paham ya. Kita lanjut ke yang persen. Pembulatan persen hampir sama. Kalau misalnya ada 18%, lihat bagian terakhir nih, 8 ini lebih dari 5 toh. Kalau lebih dari 5, yang 8 ini ganti 0, tapi depannya ditambah 1. Berapa? 20%. Lagi, ada 31%. 1 kurang dari 5, maka jadikan 0. Yang 3 ini tetap tidak boleh ditambah 1. Kalau ditambah 1, ini yang di belakang ini harus lebih dari 5. Lagi, 47%. 7 lebih dari 5, iya. Maka jadikan 0.
depannya ditambah 1. 4 tambah 1 berapa? 50%. Gampang ya. Jadi kalau tadi ini, kalau lebih dari 5 dibuang, depan tambah 1. Kalau persen jangan dibuang, tapi jadikan 0, depannya ditambah 1. Bulatan pecahan. Nah, ini yang pecahan ini yang paling susah. Pembulatan pecahan bagaimana? Kalau pembulatan pecahan ini nanti hasil pembulatannya 0 atau 1. Jadi jawabannya antara 0 dengan 1. Nanti kalau tiba-tiba anak jawab 2, 3, 4, 5 itu pasti salah, karena jawabannya hanya 2. Kalau tidak 0, ya 1. Contoh di sini ada 1/3. Kalau untuk pecahan ini lebih gampang pakai garis bilangan, namanya garis bilangan. Karena ini 3 berarti kita bagi menjadi 3 bagian. Mulainya dari berapa? Di sini ada 0. Kemudian 1/3, 2/3, sampai 3/3. Ingat, garis bilangannya dibagi sesuai penyebutnya. Karena penyebutnya 3, maka dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Mulai dari yang terkecil, 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 ini sama dengan berapa? 1. 3 bagi 3, 1. Nah, lihat di sini 1/3, maka ini 1/3 kita lingkari. Lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 0 atau lebih dekat dengan 3/3 atau 1? Ternyata 1/3 lebih dekat dengan 0, maka hasil pembulatannya adalah 0. Lagi ya, ada 6/8. Oke, buat garis bilangan dulu. 0 bagi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai dari 1, penyebutnya berapa? 8. Ini 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Kemudian 8/8 atau sama dengan 1. Di soal berapa? Di soal ini ada 6/8. Lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Ternyata 6/8 lebih dekat ke 1. Maka jawabannya pembulatan dari 6/8 sama dengan 1. Itu untuk pembulatan pecahan. Biasa ibu kasih ajar kalau misalnya ada 7/9, dihitung saja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lihat di sini 7, angka 7 nih lebih dekat ke 9 atau lebih dekat ke 0? Ternyata lebih dekat dengan 9, berarti jawabannya 1. Karena 9/9 itu 1. Jangan karena dekat dengan 9 tulisannya 9. Tidak, ini kan masih pecahan ya. Jadi jawabannya antara 0 dengan 1. Kalau jauh dari 0 dia berarti lebih dekat ke 1. Lagi, misalnya 2/8. Ibu langsung tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka 2 nih ternyata lebih dekat 0, maka jawabannya 0. Lagi ada pecahan 9/12. Tulis lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Angka 9 nih jauh sekali dari 0, berarti dia lebih dekat ke 12. Jawabannya berapa? 1. Jangan 12 ya, 1, karena jawabannya hanya 2, antara 0 atau 1. Meskipun di sini 12, karena lebih dekat 12, jawabannya harus 1. Dia jauh dari 0.
Kenapa tidak dibuat per seperti ini, itu terlalu lama. Jadi ibu langsung tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan penyebutnya. Jangan pula nanti ditulis 13, 14, 15. Penyebutnya hanya sampai 12, jadi tulis sampai 12. 9 ini lebih dekat ke 12. Artinya pembulatannya dia menjadi 1. Itu khusus untuk yang pecahan. Jawabannya antara 0 dengan 1. Kalau tidak 0 berarti 1. Caranya begini, kalau mau dibuat susun seperti bilangannya, ada garis bilangan juga silakan. Mana-mana yang penting jawabannya benar. Demikian yang bisa ibu jelaskan. Memang materinya agak susah. Semoga nanti pas ulangan anak-anak mengerjakannya dengan lancar ya. Semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.